Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yunita Amelia Rafli, bisa dipanggil Iyar biasanya, atau bisa juga dipanggil Yunita untuk mungkin lebih mudahnya ya. Hari ini kami dari perusahaan Al Safar Tour ingin menjelaskan tur kami yang berdurasi selama 3 hari 2 malam, dan izinkan saya untuk melihatkannya. Paket ini bernamakan Masanya ke Solo. Kenapa masanya ke Solo nih? Karena kan mungkin ada momen-momen tertentu nanti ya di sana. Baik. Nah, program ini akan berlangsung seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu 3 hari 2 malam. Ini akan ada sekilas paket. Kita akan melakukan perjalanan 3 hari 2 malam. Ini sekilasnya tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Lalu di sini ada mencoba jajanan khas-khas di Solo. Ini ada pasar Ngamusupuro. Di sini ada Galabo. Terus kita akan ke museum, kita akan ke candi, melihat alam juga. Aktivitasnya nanti kita akan ada sedikit hiking. Lalu akomodasinya nanti kita akan menginap di Hotel Sahid Jaya. Lalu kita aksesibilitasnya itu berangkatnya menggunakan kereta biar kayak bisa melihat pemandangan ya, yang hijau-hijau, yang seger-seger, atau hanya sekitar lewat saja. Lalu kita nanti akan pulang menggunakan pesawat, dan saya mohon maaf lupa cantumkan, kita akan menggunakan Elf ya untuk perjalanannya. Di sini ada hari pertama. Untuk hari pertama, rutenya sekitar kita akan berangkat dari stasiun Gambir itu pukul 8 pagi, nyampainya di sana itu pukul 16.35. Memakan waktu sekitar 8 jam 35 menit kurang lebih. Lalu kita akan langsung menuju ke Hotel Sahid Jaya. Itu kita akan dijemput oleh mobil dari hotel. Kita akan dijemput oleh mobil dari hotel. Nah, itu perjalanan dari stasiun Balapan ke Hotel Sahid Jaya sangat tidak jauh. Jika tidak macet dan lancar, itu akan memakan waktu kurang lebih 2-5 menit. Mungkin kalau macet akan memakan waktu sekitar 10 menitan. Setibanya di hotel, kita istirahat, akan di-check-in, akan diberikan kunci, bila ada yang ingin mandi bisa. Lalu setelah itu kita akan masuk atau mulai ke paket yang pertama, yaitu Galabo Kuliner Malam Solo. Di sini tuh tempatnya asik sekali, itu dibukanya jam 6 sore ya. Lalu ini tuh turis nanti Bapak dan Ibu akan dibebaskan untuk mengeksplor di sana. Kita akan memberikan waktu sekitar 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 akan kembali ke titik awal. Nah, ini dari stasiun Solo ke hotel ini sangat tidak jauh ya. Hanya memakan waktu 2-5 menit menggunakan mobil, atau bisa juga jalan kaki. Kalau misalkan dari hotel ke Galabo Kuliner tuh bisa jalan kaki juga tidak jauh. Kalau lelah, kita akan menggunakan mobil. Lalu habis dari hotel, ini adalah stasiun Balapan. Lalu ini tuh stasiunnya tertua di Solo, stasiun pertama di Solo ya. Lalu ada ini Galabonya, terdapat di Jalan Kapten Mulyadi, di sebuah tempat pusat kuliner di Solo. Nama Galabo itu singkatan ya, nama panjangnya itu Geladak Langen Bongan. Itu nama panjangnya. Oh ya, terlalu berisik. Tidak apa. Oke. Capek. Dari tadi ngomong nggak kesimpan lagi. Oh, shit. Nih. Oke.
Nih ya. Oh, no. Itu tuh singkatan dari Geladak Langembongan Solo. Artinya adalah pusat makanan favorit Solo yang ada di daerah Geladak. Maaf. Lalu hari keduanya kita akan berangkat ke kebun teh, lalu ke air terjun, lalu ke Candi Sukuh. Ke kebun teh itu dimulai perjalanannya itu dari pukul 8 pagi tentunya setelah Bapak dan Ibu sarapan. Ke kebun teh itu akan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit. Di kebun teh kita akan memberikan waktu 1 jam untuk mengeksplor, untuk berfoto-foto. Lalu kita akan ke air terjun Jumok. Itu jaraknya sangat tidak jauh dari kebun teh Kemuning, itu sangat tidak jauh. Hanya memakan waktu sekitar 25 menit saja. Di sana kami akan memberikan waktu 3 jam dan kita akan makan siang di sana. Lalu kita akan ke Candi Sukuh setelah dari air terjun Jumok. Kita akan ke Candi Sukuh. Itu memakan waktu sekitar 25 menit. Ini estimasi waktunya. Lalu di sana akan diberikan waktu sekitar 30 menit. Mama, ini lagi ngerekam video. Terus kedengeran suaranya. Enggak. Lalu kita akan ke hotel. Setelah dari Candi itu kita akan ke hotel ya. Setelah dari Candi itu kita akan ke hotel. Ini lalu setelah dari hotel kita akan ke pasar Ngarsopuro. Penting lagi. Hunting makanan atau barang-barang atau souvenir di sana banyak sekali. Itu bukanya pada pukul 6 sore, tapi kita akan berangkat pada pukul 7, lalu selesai seperti kemarin jam 9 malam. Kita akan lihat di sini, ini adalah kebun teh Kemuning. Nah, ini kebun teh Kemuning ini dulunya adalah kebun kopi. Ya, ini adalah kebun kopi. Ini itu ketinggiannya berada di 800 hingga 1540 meter di atas permukaan laut, sehingga di sana tuh udaranya sejuk, sangat sejuk. Lalu luas kebun tehnya itu tercatat hingga 437,82 hektar, tapi luas perkebunan rakyatnya itu sekitar 2.000 hektaran. 2.000 hektar ya. Itu berada di sekitar di daerah Ngargoyoso. Kabupaten Kemuning ini berkembang pesat mulai dari perkebunannya, wisatanya, atau pemandangan kebun tehnya, atau desa-desa sekitar juga menawarkan beberapa atraksi wisata. Ini adalah air terjun Jumok. Air terjun Jumok. Air terjun Jumok ini dijuluki surga yang hilang atau the lost paradise ya. Kenapa? Karena dulu ini semua ini tertutup oleh semak-semak dan tidak terlihat. Lalu oleh warga sekitar itu pada tahun 2004 dipotong, dibersihkan, diberikan jalan, dan jadilah air terjun Jumok. Terlihat sangat indah. Dan tingginya itu sekitar 30 meter. Ini airnya tingginya sekitar 30 meter dan arus airnya atau debit airnya tidak terlalu deras. Kita akan masuk. Ini adalah Candi Sukuh. Candi Sukuh ini sebenarnya banyak sekali gambar. Yang unik, ini banyak menggambarkan bagian-bagian tubuh intim ya dari manusia. Banyak sekali gambarnya, tapi saya mengambil yang ini.
Ini berada di kawasan Dusun Sukuh, Desa Bejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Candi Sukuh ini terletak di lereng kaki Gunung Lawu, ketinggiannya kurang lebih 1.186 meter di atas permukaan laut. Masih sejuk ya. Candi ini tuh ditemuin sama arkeolog pada tahun 1815, itu si Raffles lagi nyatet di Java, kalau tidak salah saya nama bukunya. Lalu ini itu dapat julukan The Last Temple, karena candi ini memang merupakan candi peninggalan umat Hindu yang terakhir pada masa Majapahit. Kita akan ke Ngarsopuro. Ini setelah kita istirahat di hotel, kita akan ke Ngarsopuro. Dulu itu namanya Pasar Pon, tempat hangout chill-nya anak Solo. Ada film-film dulu di sana, bisa ada bakar-bakar sate juga. Atau kalau siang tuh namanya nyate buntel, kayak sate buntel, daging itu dibalurin di tusuk satenya. Nah, tapi sekarang namanya jadi Pasar Ngarsopuro. Nah, Pasar Pon ini jadi nama jalanan. Jadi nama jalanan atau di perempatan jalan ramai di Solo ya. Lokasinya itu di sekitar City Walk dari Pasar Pon hingga depan Komplek Pura Mangkunegara. Ini day 3 atau kita pulang. Ini kita akan ke RM Tim Solo. Kita akan berangkat mulai dari jam 9.30 akan berangkat, lalu sampai di sana akan diberikan waktu 30 menit, lalu kita akan ke Museum Tebu atau Museum Gula pada zamannya, atau Tejolomado. Ini mohon maaf saya salah ketik. Di sana kita akan memberikan waktu selama 1 jam, lalu karena waktunya banyak ya, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, maka turis dibebaskan untuk berjalan-jalan atau kita akan sekitar mencari kuliner di Timlo Solo, tempat makan sederhana yang menyajikan makanan tradisional khas. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah Tejolomado, mohon maaf. Ini itu dulunya pabrik gula. Namanya bukan Tejolomado. Dulu itu namanya Gula Colomadu. Pabrik Gula Colomadu. Namun bangkrut, terdapat krisis ekonomi juga. Itu dia salah satu pemicunya, yaitu di sekitar ini dulu dia kebun tebu semua, sekarang diganti menjadi perkebunan biasa. Kalau tidak ada tebu, tidak ada gula. Jadi mereka krisis deh. Lalu kita akan pulang, kita akan ke Bandara Adi Sumarmo. Yang jaraknya sangat tidak jauh dari Jolomado ya. Jadi tidak perlu khawatir jika ingin belanja-belanja chill-chill santai juga bisa. Yuni lagi bikin tugas. Lalu untuk review perjalanan selama 3 hari mungkin agak sedikit melelahkan, namun menyenangkan juga tentunya karena kita mendapatkan experience yang banyak di sini ya. Terima kasih dari saya, sekian untuk perjalanan 3 harinya. Sekian dari saya, Yunita Aminia Rafli, perjalanan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Tapi saya harap Bapak dan Ibu tidak bosan untuk datang ke perusahaan kami, yaitu Al-Safatur. Bisa hubungi di sini. Nah, salam dari saya, Yunita Aminia Rafli. Untuk paket tour kali ini, terima kasih sudah memilih kami sebagai untuk menemani perjalanan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.